Bismillah, Assalamualaikum. Sequel dari Awakening Sixth Sense, Vikrama Nirwasita. Kembali kita lanjut ya di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Di saat Rama telah pulih kembali dari kecelakaan yang menimpanya, semesta seakan belum puas untuk menguji dirinya. Masalah yang baru satu persatu menghampiri dan menghantamnya secara bertubi-tubi, menimbulkan keretakan pada sisi keluarga, cinta, dan pertemanan dalam hidupnya. Dekapan kegelapan pun tak bisa terelakkan oleh batin Rama. Diterpa kerasnya realita hidup, akhirnya membuat Rama memutuskan untuk mengikuti Mahendra. Sesosok pria misterius yang acap kali mendorong Rama sampai ke titik nadirnya, sebuah anomali yang intensinya tak bisa diterka oleh Rama. Pengalaman demi pengalaman yang dialami Rama pun seakan menuntun dirinya pada rentetan kisah yang sudah lama terkubur, berharap untuk segera dihidupkan kembali, menghadapkan Rama pada sebuah takdir yang tak akan pernah bisa dihindari. Dengungan yang melekit di telinga diselingi oleh suara gemuruh tiba-tiba menghamparkanku di tengah kerumunan manusia berseragam putih hitam. Mereka tampak duduk manis di kursi besi dengan mulut yang berkomat kamit. Ada juga beberapa pria dan wanita yang mondar-mandir sembari melirik kanan kiri. Mereka mengenakan jas biru dongker yang rasanya tampak tak asing bagiku. Pelan-pelan aku memandang setiap sudut ruang tempatku terdampar. Aku pun menyadari bahwa tempat ini adalah aula kampus. Terbesit di benakku bahwa manusia yang serempak memakai setelan putih hitam ini adalah para mahasiswa yang sedang melakukan ospek. Sedangkan beberapa orang yang mondar-mandir itu adalah para panitia penyelenggara. Sejenak kemudian, pintu yang berada tak jauh dari podium tiba-tiba terbuka. Semua peserta secara serempak menutup mulut, seiring munculnya seorang pria parubaya dari balik pintu. Seorang pria berkacamata yang mengenakan jas alma mater berwarna biru dongker, yang setelah kulirik dengan seksama adalah dekan dari Fakultas Ekonomi kampusku. Beliau berjalan diiringi oleh beberapa dosen yang tampak tersenyum dan bertingkah canggung. Seperti biasanya, mereka pun memulai acara dengan kata sambutan secara bergantian di atas podium. Semua gerak-gerik dan situasi yang terjadi berjalan dengan sangat cepat, bagaikan video yang diputar 2-3 kali lebih cepat dari kecepatan normal. Saking cepatnya situasi berjalan, aku bahkan tak sempat untuk memberi reaksi apapun, hingga beberapa saat kemudian muncul satu persatu keanehan di sekitarku. Bermula dari berbagai macam suara aneh yang muncul dari segala penjuru arah, seperti campuran dari suara tawa yang dibalut dengan isak tangis. Ada pula suara teriakan kemarahan di balik rintihan kesakitan. Aku merasakan emosi dan energi negatif perlahan membesar hingga berhasil menyelimuti seisi ruangan. Sebuah gumpalan bayangan besar secepat kilat menyambar seorang pria bertubuh mungil yang sedang duduk bengong di kursi. Gumpalan bayangan besar itu dalam sekejap mata menembus tubuh pria itu, lalu melayang di belakangnya. Perlahan bayangan itu samar-samar membentuk dan memperlihatkan wujudnya. Makhluk bertubuh layaknya seorang manusia, tetapi di bagian kepalanya hanya ada api merah yang membara. Mungkin kebanyakan orang mengenal makhluk itu dengan sebutan Banaspati. Lalu aku memperhatikan pria mungil itu beranjak dari kursi yang didudukinya dan berdiri tegap di tengah kerumunan. Orang yang berada di sekitarnya pun kian menatapnya dengan bingung. Dia tiba-tiba mengacungkan jari telunjuknya kepada pembicara yang berdiri di podium. "Pendusta!" teriaknya yang seketika memecah keheningan ruangan. Suara tawa menggelegar pun keluar dari mulutnya. Di tengah reaksi heboh kerumunan di sekelilingnya, situasi seketika menjadi kacau. Dosen pembicara dan panitia berusaha menenangkan para peserta, tapi usaha mereka sia-sia. Hanya ada kebisingan yang memenuhi ruangan. Semakin kacau situasi,
Semakin menjadi-jadi pula tawa dari pria bertubuh mungil itu. Anehnya, walau dia sedang tertawa, aku bisa mendengar suara Banaspati yang menyusupi tubuhnya di benakku. "Dasar manusia-manusia munafik," ucapnya geram. "Ucapnya semanis gula, tapi hati dan kelakuannya sebusuk bangkai." Di sisi lain, tampak 3 orang pria beralma mater biru dengan tergopoh-gopoh, mencoba untuk mengamankan situasi yang kacau. Mereka pun mencoba menarik paksa tubuh mahasiswa mungil tersebut. Di saat ketiga pria itu mencoba untuk menarik mahasiswa itu keluar, seketika tertempel ekspresi panik dan ketakutan pada wajah mereka. Alasannya, karena tubuh mahasiswa mungil itu tak bergeming sedikit pun, kendati mereka sudah mengerahkan segenap tenaga untuk mengangkatnya. Mahasiswa bertubuh mungil itu tetap berdiri tegak dan tertawa lepas seakan mencemooh usaha mereka yang sia-sia. Kekacauan itu seakan mengundang entitas-entitas yang sudah lama mengintai. Terbukti dari semakin banyaknya sekelebat bayangan hitam yang muncul dan menyambar para peserta ospek lainnya. Tak tahu kenapa, kebanyakan dari bayangan itu mengincar para peserta perempuan. Bayangan hitam itu tampak memasuki tubuh para peserta, tetapi anehnya, jika ku perhatikan, bayangan itu lalu muncul melayang di bagian belakang para korban. Hingga pelan-pelan, bayangan yang mulanya tampak samar, mulai menunjukkan sosok aslinya dengan berbagai rupa yang menyeramkan, mulai dari siluman, kuntilanak, genderuwo, pocong, dan banyak jenis lainnya lengkap hadir untuk memeriahkan acara. Kepanikan lekas menyebar layaknya setitik api yang disandingkan dengan kertas. Satu persatu, peserta mulai jatuh pingsan. Beberapa kembali bangkit, tapi dengan persona yang berbeda. Ada yang melotot sembari berteriak murka kepada semua orang. Ada yang menangis histeris dan terseduh-seduh, seakan menjadi makhluk paling menderita di dunia ini. Ada pula yang tertawa dan memaki para panitia yang mencoba menahannya. Tingkah kacau mereka pun merefleksikan emosi dari suara yang kudengar sejak awal tadi. Emosi negatif terpendam yang tak tahu kapan berakhirnya. Kesurupan massal. 2 kata itu yang seketika muncul di benakku. Pintu demi pintu terbuka dan orang-orang berlarian untuk keluar dari sana, meninggalkan para panitia yang sibuk berperang, menaklukkan para peserta kesurupan yang ditunggangi musuh tak kasat mata. Aku diam mematung di tengah situasi kacau itu. Aku hanya bisa menyaksikan pemandangan aneh itu tanpa bisa berbuat apa-apa, hingga tiba-tiba Sang Banaspati berhenti tertawa dan mengalihkan pandangannya ke arahku. Di balik api yang berkobar itu, tampak pandangan mata sinis yang seakan mengartikan kehadiranku sebagai tamu yang tak diundang. Tiba-tiba, suasana hening seketika. Para makhluk tak kasat mata lainnya secara serempak menghentikan aksinya. Mata mereka yang bersinar merah kini terpusat kepadaku, layaknya sedang memandangi seekor mangsa yang empuk. Tanpa aba-aba, Sang Banaspati diikuti oleh para makhluk halus lainnya seketika menerjang posisiku. Sementara itu di sisi lain, aku pun terperanjat dari penglihatan itu dan bangun kembali pada realita. Dengan nafas yang tergesa-gesa, suasana hening, tiada bunyi selain suara keran air yang sedang mengucuri tumpukan gelas dan piring. Kuseka keringat dingin yang mengalir di dahiku. Sejenak aku memperbaiki pola nafasku yang tak teratur, lalu perlahan aku menoleh ke samping. Di saat itu juga, tatapanku tertancap pada seorang pria bertampang muda yang mengenakan setelan jas hitam formal, layaknya seorang CEO. Pandangan matanya sibuk memelototiku. Raut wajahnya yang dingin pun menjawab alasan kenapa dapur yang biasanya berisik tiba-tiba menjadi hening bagai kuburan. Detik itu juga aku tersadar bahwa aku sedang dalam masalah. "Woi!" bentakan pria itu seketika memenuhi sisi ruangan. "Dari tadi, kamu dengar apa yang saya omongin, hah?" "Maaf pak," balasku sopan sembari menundukkan wajahku. "Coba kamu ulangin apa yang saya omongin tadi," perintahnya. Sialnya, pria judas yang ada di hadapanku adalah seorang manajer restoran bernama Victor. Selain owner,
Dia adalah atasan berpangkat paling tinggi di restoran ini. Entah kenapa aku merasa dia tak senang akan keberadaanku di restoran ini. Beberapa detik berlalu, tapi aku hanya diam tak bisa menjawab. Saat itu aku hanya bisa pasrah, menerima nasib sialku. Semua itu gara-gara penglihatan sialan yang belakangan ini selalu muncul secara acak. Seingatku, sebelumnya aku sedang mencuci tumpukan piring di dapur. Anehnya, pandanganku tiba-tiba berubah menjadi gelap dan mendapati diriku berada di kerumunan tadi. Aku sendiri tak habis pikir, kenapa aku bisa-bisanya mendapat penglihatan itu? Benar-benar kamu ya? Victor mengacungkan jari telunjuknya ke wajahku. Masih anak baru, tapi udah berani bertingkah kamu. Selanjutnya aku tetap diam tak berkutik, menerima omelan panjang atas kelalaian yang tak bisa ku kendalikan. Terbesit di batinku untuk membabarkan alasan, tetapi otakku segera menyangkalnya. Aku sadar menjawab bukanlah tindakan yang bijak, sebab itu hanya akan memperburuk keadaanku. Victor tampaknya sadar bahwa kegiatan di dalam dapur mulai terhambat akibat konflik ini. Dia pun mau tak mau harus menyudahi ceramah panjangnya, walau tampak belum puas untuk mempermalukanku di depan para rekan kerja lainnya. Dengan terpaksa dia harus melepaskan mangsanya. Victor menepuk pundakku sembari berbisik di telingaku. Ingat, lo cuma anak baru. Jangan macam-macam kalau masih mau kerja di sini. Lalu dia tersenyum sinis dan pergi berlalu meninggalkan area dapur. Terjangan para makhluk halus dengan rupa menyeramkan tadi, rasanya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenyataan yang harus ku hadapi. Rupa seseram apapun tak akan lebih berbekas daripada sebuah kalimat yang menyakiti hati. Di sisi lain, langit kian gelap dan jarum jam dinding telah mengarah pada angka 10. Artinya bahwa saatnya untuk restoran tutup. Waktunya para pekerja untuk membereskan seisi restoran. Dimulai dari bagian terdepan, yaitu pintu masuk, kursi, dan meja para pengunjung, hingga bagian dapur hingga toilet harus dibersihkan dan dicek satu persatu. Jika ada salah satu yang terlupa, maka sanksi dan denda akan dijatuhkan kepada semua pekerja, termasuk aku juga. Sebelum tengah malam tiba, semua karyawan berusaha secepat mungkin untuk membereskan restoran agar cepat pulang. Dari dapur, seorang pria berseragam batik hitam bercorak panjang datang mendekatiku yang sedang membersihkan meja bunda restoran. Pria itu adalah Aryo, rekan kerjaku yang baru saja bergabung ke dalam restoran ini. Dengan secarik kain lap di genggamannya, Aryo berdiri di sampingku sembari berpura-pura membantuku membersihkan meja. Tadi lo kenapa bengong doang sih, Ram? Bisiknya pelan. Emangnya gue bengongnya selama apa sih? Tanyaku heran. Aryo berpikir sejenak. Sekitar 5 menitan kayaknya nyampe deh. Bukan pertama kalinya hal itu terjadi padaku. Semenjak kecelakaan itu, hal seperti ini terus-menerus terjadi. Layaknya rekaman yang diputar secara acak, aku dipaksa untuk menontonnya. Lo lagi banyak pikiran ya? Tukas Aryo. Enggak kok, mungkin karena kecapean doang, balasku mengelak. Ya, padahal baru mau gue ajakin nongkrong nih. Mumpung besok lagi libur kerja loh, gerutu Aryo. Sudah beberapa kali Aryo mengajakku nongkrong, tetapi jadwalku tak pernah sesuai untuk menerimanya. Lain kali deh yuk, soalnya besok gue lagi ada banyak kelas di kampus. Iya deh, si paling sibuk, ejak Aryo. Si paling sibuk pacaran. Aku hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepala, hingga tiba-tiba terdengar ucapan seseorang dari belakang kami. Lagi asik ngomongin apa nih? Kami spontan menoleh ke belakang dan menunduk seketika. Ternyata suara itu berasal dari seorang pria paruh baya yang ternyata manajer kami. Pria itu berwajah ramah dan berdandan serba rapi, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dia memakai setelan jas hitam pekat, selaras dengan warna celana panjang yang dikenakannya. Pria parubaya itu adalah Pak Eka. Selain Victor, dia adalah pemegang jabatan manajer di restoran ini. Dia juga karyawan paling tua dan paling lama bekerja di sini. Dia pun tertawa kecil melihat kepanikan kami. Santai saja, nggak usah takut.
Gak ada Pak Victor kok. Iya Pak, ucapku dan Aryo bersamaan. Pak Eka pun tersenyum melihat respon tegang kami. Omongan Pak Victor, jangan dimasukkan ke hati ya, Rama, ucap Pak Eka halus. Pak Victor mah dari dulu juga udah galak sama karyawan lain. Aku pun tersenyum tipis, memahami usaha beliau untuk menghiburku. Iya gak apa-apa kok Pak, lama-lama juga nanti saya terbiasa kok. Nah gitu dong, jangan patah semangat ya, ucapnya hangat sembari menepuk pundakku, persis dengan apa yang dilakukan oleh Victor. Walau makna dan rasanya berbanding terbalik. Setelah itu, beliau berlalu pergi meninggalkan kami, membiarkan kami menyelesaikan sisa pekerjaan malam itu. Pembicaraan itu berhasil membuatku merasa sedikit lega. Keberadaan Aryo dan Pak Eka setidaknya dapat sekilas membuatku lupa akan tekanan hidup yang kualami saat ini. Tepat pada jam 11 malam, akhirnya shift kerjaku berakhir. Sebelum pulang, aku pamit dengan Aryo dan Pak Eka terlebih dahulu, lalu mengendarai motorku menuju destinasi yang selama ini kunjungi rutin. Tempatku bersinggah sebelum pulang ke kos. Kisaran 15-20 menit kemudian, akhirnya aku sampai di depan sebuah gedung bertingkat dengan nuansa klasik bangunan Belanda. Di bagian depan, tampak beberapa pengunjung sedang duduk menikmati segelas kopi di kursi dan meja jati yang telah tersusun rapi. Menembus ke dalam, terpampang banyak bingkai foto dengan berbagai macam figur yang menempel di dinding bangunan. Tampaknya malam itu tak banyak pengunjung yang bersinggah di sana. Mungkin karena malam sudah semakin larut dan kafenya juga tak lama lagi akan closing. Dari luar, aku melihat sesosok wanita dengan gaya rambut mesiban alias cepol. Mesibun atau mesiban ya? Mohon maaf kalau salah baca. Garis hitam putih bagaikan zebra menjadi corak kemejanya. Tatapan matanya yang tajam dibalut dengan senyuman tipis di bibirnya. Kerap kali membuat para kaum Adam berpaling hanya untuk sekedar mencuri pandang. Sosok wanita itu adalah, ya, Melissa. Masih pada ingat kan teman-teman fakta sejarah tentang Melissa? Melissa, teman dekatku yang terkesan galak dan tomboy. Padahal sebenarnya dia memiliki sifat asli yang lembut. Cuma saja dia hanya menunjukkan sifat itu kepada orang terdekatnya saja. Saat itu, Melissa sedang memegang satu set ballpoint dan memo. Dia tampak bersiap untuk mencatat pesanan dari seorang pria yang sedang sibuk membolak-balik buku menu. Sementara itu, pintu kafe terbuka dan seorang pria mengenakan setelan yang sama dengan Melissa kini tersenyum dan mengangguk ke arahku. Sambutan yang selama ini hampir setiap hari kudapatkan dari orang yang sama. Aku pun memutuskan untuk menunggu Melissa di luar dan duduk di kursi pelataran, menyaksikan kendaraan yang berlalu lalang di jalanan sembari menghirup senyapnya udara malam. Hingga tak lama kemudian, pandanganku terjatuh pada cincin yang melekat di jari manisku. Terukir huruf inisial pertama dari nama seseorang di sana. Dia, wanita yang dulu pernah mengukir kenangan manis di dalam hatiku. Kenangan yang tak dapat dibendung. Kenangan yang selalu memaksa muncul untuk kembali ke permukaan. Di sisi lain, entah kenapa, heningnya malam itu terasa berbeda. Timbul segelintir kerisauan yang menjadi gejolak di dalam batin. Gejolak batin yang tiba-tiba muncul tanpa deklarasi, memaksa pikiran untuk bekerja lebih. Muncul siluet dari kaca pintu kamar di rumah sakit yang kutempati, diikuti dengan suara gagang pintu yang tertekan. Pintu terbuka dan menampilkan sesosok pria tegap layaknya seorang atlet. Wajah blasteran bule yang hampir setiap hari kupandang. Siapa lagi kalau bukan pria yang bernama Steven. Kehadirannya pun seakan menjadi jawaban atas firasat yang terbesit di batinku. Raut wajahnya murung, sikapnya kaku, tak seperti Steven yang biasanya ku kenal. Dia berjalan menghampiriku sambil memegang sebuah amplop putih. Setiap langkahnya seakan memperkuat sinyal darurat yang semakin mengacaukan situasi batinku. Titipan Adele buat lo, Ram. Steven menjulurkan amplop putih ke arahku. Seketika jantungku berdebar dengan kencang.
Walau tangan sudah serasa dingin membeku, perlahan aku memberanikan diri membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat secarik kertas dan sebuah cincin dengan ukiran huruf berinisial A. Sejenak, kuhiraukan cincin itu dan pelan-pelan aku mulai mengangkat secarik kertas di dalamnya. Sejenak aku memejamkan kedua mata sembari menarik nafas dalam-dalam. Ku coba untuk menenangkan diri dan menghimpun seluruh keberanianku. Lalu, perhatianku pun terjatuh ke dalam tulisan di balik secarik kertas itu. Sebelum baca surat ini lebih lanjut, aku harap kamu gak coba nyariin aku lagi, Ram. Mungkin kamu bingung kenapa aku tiba-tiba menghilang. Tapi yang pasti, aku udah pindah kota dan kemungkinan besar gak akan pernah kembali lagi. Kamu berhak untuk marah dan kecewa, Ram. Tapi aku berharap kamu bisa lupain semua tentang aku. Jangan tanya alasannya kenapa. Cukup salahkan aku yang tak mampu mengubah jalannya takdir. Lebih baik kamu membuka lembaran baru dengan mereka yang selama ini tulus dengan kamu. Walau pertemuan kita cuma singkat, makasih karena udah ngajarin aku arti cinta. Seumur hidupku, kamu satu-satunya orang yang bisa membuatku merasakan perasaan itu. Aku akan selalu ingat perasaan itu, walau kita tak berakhir bersama. Semoga kamu dapat wanita yang jauh lebih pantas dari aku. Dan yang paling penting, semoga kamu cepat pulih kembali. Jaga diri dan kesehatan kamu baik-baik. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan memegang prinsip. Tetaplah jadi Rama yang selama ini aku kenal. Untuk terakhir kalinya, aku hanya mau bilang, aku cinta sama kamu. Selamat berpisah. Sekilas kisah kasih yang tak akan pernah terlupakan. Adelia. Membaca setiap kata yang tertulis di surat itu membuat rasa sesak di dada. Pertahananku kian goyah. Derasnya kekecewaan selaras dengan jatuhnya tetesan air mata yang membasahi pipi ini. Aku pun tersadar betapa lemahnya diri ini yang tak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah pergi. Steven hanya diam berdiri tanpa berucap apapun. Dia hanya menepuk pelan pundakku berkali-kali, seakan berharap agar aku bisa sabar dan bisa melalui semua ini. Secarik surat itu berhasil membuatku gagal untuk memejamkan mata pada malam itu. Sepanjang malam itu, seluruh otakku terngiang akan dua kata yang tercantum di dalam surat itu. Selamat berpisah. Sementara itu kembali ke kafe. Rama, aku kaget dan refleks menoleh ke belakang. Ternyata ada Melisa yang sedang berulang kali menusuk pelan leherku dengan jari telunjuknya. Kerjanya udah kelar, Mel? Tanyaku spontan. Baru aja kelar, Ram, jawab Melisa singkat, tetapi tatapan matanya berfokus pada cincin yang terpasang di jariku. Masih belum ada kabar dari dia, Ram? Maksudnya siapa, Mel? Tanyaku balik, berpura-pura tak mengerti. Melisa seketika diam membisu. Sebuah diam yang tak kupahami maknanya. Aku penasaran, apa sebenarnya yang sedang terbesit di pikirannya saat itu? Aku berharap semoga dia tak bertanya lebih lanjut, sebab aku juga tak ingin membahas tentang orang yang dimaksudnya. Seakan bisa membaca pikiranku, raut wajah Melisa yang tadinya nampak dingin, seketika berubah menjadi tersenyum. Pulang yuk, Ram. Kayaknya kamu udah capek karena kelamaan nungguin aku, ucap Melisa mengalihkan pembicaraan. Aku mengangguk tanpa membalas perkataannya. Sebenarnya aku bingung akan pergantian suasana yang terjadi dalam sekejap mata. Bahkan sampai detik ini pun, sesungguhnya aku masih sulit untuk memahami perasaan mereka, para wanita. Larutnya malam seakan meredam aktivitas para manusia. Di sisi lain, larutnya malam malah menjadi saksi akan adanya para eksistensi lain yang juga sibuk menjalani dunianya sendiri. Tak jarang mereka berani menyeberangi dunia sebelah hanya semata iseng ataupun untuk memenuhi orderan dari mereka yang berani membayar. Di balik kegelapan ganggang, mata-mata merah bermunculan, bayang demi bayang berkeliaran. Tetapi tak satu pun dari mereka berani mendekatiku, sebab aku bukanlah lagi manusia yang sama. Usai mengantarkan Melisa pulang, aku kembali ke kos.
Setelahnya aku langsung bergegas mandi untuk menghilangkan lengket bekas keringat yang telah seharian menempel di badanku. Semua pintu kamar penghuni kos tampak tertutup rapat. Sepertinya mereka sudah terlelap dalam tidurnya. Aku pun masuk ke kamarku sendiri dan langsung berbaring di atas kasur. Kurasa, berbaring di atas kasur adalah hal paling nikmat setelah mandi dan pulang kerja. Sejuknya tubuh seketika melenyapkan beban yang selama ini telah menumpuk. Tatapan mata yang tertuju pada langit-langit kamar kian membebaskan pikiran. Telinga dan otakku mencoba untuk bersinkronisasi, menghayati perpaduan antara keheningan malam dan bisingnya suara pikiranku. Hingga tanpa kusadari aku tenggelam di dalam naungan memori. Sudah hampir setahun kecelakaan itu berlalu. Kecelakaan berlandaskan inisiatifku yang pada akhirnya merenggut nyawa Putra. Berminggu-minggu berbaring di tempat tidur membuat memori itu kerap muncul dan selalu menghantuiku. Walau sudah dinyatakan pulih oleh dokter, tapi nyatanya aku kerap menderita sakit. Bukan sakit fisik, tetapi sakit yang muncul dari serpihan memori kecelakaan itu. Timbul rasa bersalah yang menggerogotiku dari dalam. Syukurnya ada Steven, Melissa, Rizka, dan Nadia yang berkunjung menjengukku. Mereka masih menyempatkan datang walau di tengah-tengah kesibukan mereka. Di saat keadaan tubuhku pulih, aku pun kembali pada rutinitasku yang semula. Kembali ke lingkungan yang sama, merasakan pengapnya udara kamar kos yang sempit. Sembari sesekali menangkap bermacam jenis suara yang muncul dari bilik penghuni kos lainnya. Baik itu penghuni manusia ataupun mereka penghuni tak kasat mata. Selain itu, aku juga telah kembali bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman kampus, walau hanya sekedar berbasa-basi. Pribadiku yang introvert ditambah lagi dengan situasiku yang telah kelamaan menyendiri di kamar, menambah kecanggunganku untuk berinteraksi kembali dengan mereka. Sebelum kembali ke rutinitas kehidupan kampus, seminggu sebelumnya, aku meninggalkan kos dan kembali tinggal di rumah. Malam ketiga, di saat aku ingin ke dapur untuk mengambil air minum, tak sengaja aku mendengar suara samar dari arah kamar orang tuaku. Udah, aku coba hubungin saudaraku dulu ya. Mereka pasti bisa bantu masukin kamu di perusahaan mereka kok, bujuk ibu halus. Jangan, mereka gak perlu tahu. Tolak bapak mentah-mentah. Suara ibu seketika meninggi. Tak kuasa untuk membendung emosinya. Keadaan sudah begini, tapi kamu masih lebih milih mentingin harga diri kamu ketimbang masa depan keluarga kita. Aku masih bisa coba cari pekerjaan lain, balas bapak tegas. Kasih aku waktu untuk pulih sebentar. Aku pasti bisa bangkit secepatnya. Jalan ke depan rumahmu saja kamu udah sempoyongan. Memang seharusnya udah waktunya kamu untuk pensiun, sanggah ibu. Gak usah maksain diri kamu. Kamu tahu sendiri kan, kondisi badan kamu udah kayak apa sekarang. Tetapi bapak masih tak mau menyerah. Dia tetap coba meyakinkan ibu. Percaya sama aku. Ibu frustasi dan spontan membalasnya dengan setengah berteriak. Kamu masih saja bersikeras memuaskan ego kamu. Padahal taruhannya adalah keluarga kita, masa depan anak kita. Iya, aku tahu ini memang salahku. Tapi daripada harus menyusahkan keluargamu, aku tetap memilih pendirianku. Percakapan terhenti sampai di situ saja. Sejenak kemudian hanya ada isak tangis ibu yang muncul dari balik pintu. Sementara itu, sekelebat angin riuh menerpa hangatnya senja kala itu, mengusik di daunan yang telah gugur digerus oleh musim. Tak ada pilihan lain untuk hidup selain dari mengikuti arus atau mati di bawah arus. Begitulah takdir, kata mereka. Suara langkah kaki mendekat menampakkan sosok wanita berkacamata bulat dengan wajah yang mungil sedang berjalan menghampiri posisiku. Kemeja loose fit Tosca yang dipadu dengan celana jeans biru memancarkan sebuah pesona elegan dari sosoknya. Bahkan tanpa pernak-pernik dan sentuhan make up yang berlebih, dia telah memancarkan kesan yang berkelas.
Sosok wanita yang kumaksud itu adalah Rizka. Mau ngomongin apa kak? Tanyaku bingung. Kamu lagi butuh kerjaan, Ram. Aku cukup kaget, tak menyangka informasi telah menyebar secepat itu. Tahu dari mana kak? Dari Steven, jawab Rizka. Aku ada lowongan nih, di restoran punya bokap. Duh, aku gak mau ngerepotin kak, balasku enggan. Rizka menggelengkan kepala. Kita emang lagi butuh karyawan, Ram. Soalnya ada beberapa karyawan yang resign. Tapi ini beneran gak bakal nyusahin kakak kan? Tanyaku memastikan. Rizka menghela nafasnya. Sekalipun nyusahin, bakal tetap aku bantu kok, Ram. Gak perlu sungkan-sungkan deh, kayak orang baru kenal aja, kata Rizka sembari menyikut pelan tubuhku. Aku hanya bisa menggaruk rambutku yang sebenarnya tak gatal, karena merasa canggung dan tak enak. Muncul perasaan ingin menolak di batinku, namun mulutku tak bisa menolak, karena saat ini aku memang membutuhkannya. Bersambung, nantikan bagian berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Dan tentunya terima kasih untuk penulisnya Vikrama Nirwasista. Pada mampir ya ke akun Wattpadnya, nanti linknya ada di deskripsi. Dan saya pamit dulu. Assalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya.